Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan kampanye sosial yang berjudul Speak Up You're Not Alone dengan tema kampanye peduli kesehatan mental generasi Gen Z. Judul dari Speak Up You're Not Alone memiliki arti beranilah berbicara, kamu tidak sendirian. Maksud dari judul ini adalah mengajak generasi Gen Z agar tidak memendam masalah yang sedang dialami. Ketika seseorang berani menceritakan masalahnya kepada orang yang dipercaya atau mencari bantuan dari psikolog, hal tersebut bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah pertama menuju pemulihan. Nah, melalui kampanye ini, kami ingin menunjukkan bahwa selalu ada orang yang siap mendengarkan dan membantu. Next, the problem atau masalah. Pada slide ini dijelaskan mengenai latar belakang kampanye kami. Saat ini, masalah kesehatan mental di Indonesia sangat meningkat, terutama pada kalangan generasi Gen Z. Banyak remaja dan mahasiswa mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi akibat tekanan akademik, tuntutan sosial, perbandingan di media sosial, dan tidak kepastian mengenai masa depan. Nah, namun masih banyak orang yang memilih untuk memendam masalahnya karena takut dianggap lemah atau mendapatkan stigma dari lingkungan sekitar. Akibatnya mereka enggan mencari bantuan profesional sehingga kondisi kesehatan mentalnya semakin memburuk. Next, tujuan dan fokus. Tujuan kampanye ini adalah meningkatkan kesadaran bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Selain itu, kampanye ini juga bertujuan mengurangi stigma terhadap gangguan mental dan mendorong generasi Gen Z agar berani berbicara ketika mengalami masalah psikologis serta tidak ragu mencari bantuan kepada psikolog atau konselor. Dengan adanya kampanye ini, kami berharap semakin banyak mahasiswa yang sadar bahwa meminta bantuan bukanlah sesuatu yang memalukan. Slide yang berikut, analisis SWOT. Pada slide ini, kami menggunakan analisis SWOT untuk melihat kondisi kampanye. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu kesadaran masyarakat mengenai kesehatan mental mulai meningkat. Banyak media digital yang bisa digunakan sebagai sarana edukasi, serta semakin banyak psikolog dan komunitas yang mendukung isu kesehatan mental. Yang berikut, weakness atau kelemahan, yaitu stigma terhadap gangguan mental masih cukup tinggi. Masih banyak masyarakat yang belum memahami kesehatan mental dan keterbatasan dana untuk menjalankan kampanye secara luas. Yang berikut, opportunity atau peluang, yaitu adanya dukungan dari pemerintah, perusahaan melalui program CSR, influencer, serta layanan konseling online yang semakin mudah diakses. Dan yang berikut, threat atau ancaman, yaitu masih banyak informasi yang salah mengenai kesehatan mental. Dari budaya yang masih memberikan stigma serta kebiasaan melakukan self-diagnosis tanpa berkonsultasi dengan tenaga profesional. Yang berikut, target audience. Target utama kampanye kami adalah generasi Z yang berusia 17-25 tahun, khususnya mahasiswa. Mereka dipilih karena aktif menggunakan media sosial, rentan mengalami tekanan akademik, dan lebih terbuka terhadap kampanye digital. Sedangkan target audiens sekunder adalah orang tua, dosen, guru, dan teman sebaya, karena mereka memiliki pengaruh yang besar terhadap kondisi psikologis mahasiswa. Yang keenam, target SMART dan perilaku yang diinginkan. Target kampanye kami menggunakan metode SMART. Secara spesifik,
Kami ingin meningkatkan keberanian mahasiswa dalam mencari bantuan psikologis. Target yang ingin dicapai adalah sekitar 70% peserta memahami pentingnya kesehatan mental dan minimal 30% mengetahui serta bersedia memanfaatkan layanan konseling kampus. Kampanye ini dilakukan melalui media sosial, webinar, dan konseling gratis selama 3 bulan. Perubahan perilaku yang diharapkan adalah peserta berani menceritakan masalahnya, tidak malu berkonsultasi dengan psikolog, tidak memberikan stigma terhadap orang lain, dan lebih peduli terhadap kesehatan mental dirinya maupun orang lain. Yang ketujuh, faktor yang mempengaruhi adopsi perilaku. Pada slide ini dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam mengubah perilaku. Hambatan yang sering dialami adalah rasa malu, takut dianggap lemah, biaya psikolog yang dianggap mahal, dan kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan mental. Manfaat yang diperoleh apabila menjaga kesehatan mental adalah pikiran menjadi lebih sehat, stres berkurang, dan kualitas hidup menjadi lebih baik. Selain itu, teman, keluarga, dosen, psikolog, dan influencer juga memiliki peran penting dalam mendorong seseorang untuk berani mencari bantuan. Slide ke-8, positioning statement. Positioning kampanye kami adalah berani berbicara bukan tanda kelemahan, tetapi langkah pertama menuju pemulihan. Kamu tidak sendiri. Pesan ini ingin mengubah pandangan masyarakat bahwa meminta bantuan bukanlah hal yang memalukan. Justru dengan berani berbicara, seseorang sudah mengambil langkah pertama untuk memperbaiki kondisi mentalnya. Yang ke-9, marketing mix, produk dan price. Pada bagian produk, perilaku yang kami promosikan adalah berani berbicara mengenai kondisi mental, berkonsultasi dengan psikolog atau konselor, dan menjaga kesehatan mental melalui self-care. Sedangkan pada bagian price, pengorbanan yang harus dilakukan bukan berupa uang, tetapi keberanian untuk menghilangkan rasa malu, meluangkan waktu mengikuti konseling, dan mulai mengubah kebiasaan memendam masalah. Baik teman-teman, slide yang berikut yaitu marketing mix. Media yang digunakan dalam kampanye ini adalah yang pertama Instagram, yang kedua TikTok, yang ketiga webinar, yang keempat kampus, yang kelima sekolah, yang keenam pusat konseling, dan yang ketujuh komunitas mahasiswa. Strategi promosi yang digunakan juga yang teman-teman seperti lihat pada slide ini antara lain yaitu video edukasi seperti video edukasi TikTok, Instagram Reels, poster digital, talk show kampus, testimoni penyintas, challenge maupun podcast bersama psikolog, webinar bersama komunitas kesehatan, dan yang lainnya. Slide yang berikut yaitu rencana anggaran biaya. Teman-teman bisa lihat tabel rencana anggaran biaya yang ada pada slide ini. Pada slide ini dijelaskan kebutuhan anggaran yang diperlukan selama kampanye berlangsung seperti biaya anggaran tersebut, desain poster, dan lain sebagainya. Penyusunan anggaran ini bertujuan agar seluruh kegiatan kampanye dapat berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan rencana yang telah dilakukan oleh organisasi. Slide yang berikut akan dijelaskan oleh teman saya, Fahmi. Baik, saya akan melanjutkan daripada teman saya, Gilbert, terkait daripada slide ke-13, yakni terkait dari sumber pendanaan. Pendanaan kampanye berasal dari beberapa sumber seperti dana universitas, fakultas, organisasi, mahasiswa, sponsor perusahaan melalui program CSR, serta donasi dan mitra komunitas. Sponsor utama yang kami usulkan dalam kampanye ini ialah Halo Dokter dan Halo Dokter, karena keduanya bergerak di bidang layanan kesehatan yang juga menyediakan layanan konsultasi kesehatan mental. Nah, yang berikutnya kita akan beranjak ke slide 14 teman-teman, yang dimana slide 14 ini menjelaskan terkait daripada partner atau rekan untuk kerjasama untuk melaksanakan kampanye ini. Nah, selain sponsor kampanye ini juga bekerja sama dengan beberapa partner seperti Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMPSSI, Into The Light Indonesia, serta universitas atau fakultas. Kerjasama ini bertujuan agar kampanye memiliki narasumber yang kompeten, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperluas jangkauan kegiatan kampanye. Nah, kita lanjut ke slide yang berikutnya, yakni slide yang ke-15. Nah, slide ke-15 ini
menjelaskan tentang rencana implementasi. Nah, di situ kita bisa melihat bahwasannya ada waktu-waktu di mana ada per minggu-minggu. Nah, kegiatan ini dimulai dari persiapan tim dan pembuatan materi, kemudian launching kampanye, edukasi melalui media sosial, webinar, kesehatan mental, challenge, atau kita membuat satu tagar, yakni berani cerita. Nah, yang berikutnya juga kegiatan dilanjutkan dengan konseling gratis, evaluasi hasil hingga publikasi hasil kampanye. Nah, dengan jadwal atau rundown yang sudah tersusun secara sistematis ini, setiap kegiatan diharapkan dapat berjalan dengan lancar secara teratur mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana rekan-rekan bisa melihat di slide ke-15. Baik. Rangkaian daripada presentasi kami terkait daripada kampanye untuk Speak Up You Are Not Alone atau berani berbicara, yakni ialah harapan kami kampanye ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi Z atau Gen Z, agar lebih peduli terhadap kesehatan mental, berani berbicara ketika mengalami masalah, serta tidak ragu mencari bantuan kepada tenaga profesional. Nah, mungkin demikianlah presentasi daripada kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan daripada bahasa-bahasa Latin ataupun bahasa Inggris dan lain-lain. Akhirnya kami akhiri. Apabila ada pertanyaan, kami dengan senang hati akan menjawabnya. Kota Kupang, Kota Kasih, cukup sekian dan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.